Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihubugillah ma daqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Makkah ke Yasrib, yakni Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam usia 53, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah supaya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertolak menuju ke Madinah, Rasulullah sembunyi dulu di sebuah gunung, yaitu Gunung Sur. Gunung Sur itu gunung yang paling tinggi di sebelah selatan Mekah itu. Gunung yang paling tinggi adalah Gunung Sur. Naik, kemudian besok lagi ke kiri baru sampai. Nah, itu namanya Gua Thur. Bersama siapa? Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada saat Rasulullah bersama Abu Bakar, sudah ada orang mencari Nabi, karena akan diberikan hadiah. Siapa yang jumpa Rasulullah akan diberi hadiah. Luar biasa hadiahnya, banyak sekali hadiahnya. Nah, bahkan bayang-bayangan orang yang mencari Nabi itu sudah sampai ke dalam gua. Maka Rasulullah SAW itu memujuk siapa? Memujuk Abu Bakar. Abu Bakar yang berduka cita, merasa sedih. Kenapa takut Nabi jumpa? Di dalam Al-Quran diterangkan idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memuju Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu sedih, Allah bersama kami. Rasulullah tenang saja, Abu Bakar yang sedih. Nah, Allah Ta'ala melindungi yang pertama dengan sarang laba-laba. Itu laba-laba itu berbuat. Sehingga orang yang mencari itu tidak menyangka tak mungkin ada orang, karena ada sarang laba-laba. Padahal laba-laba itu baru buat. Tengok, dah masuk ke dalam. Allah. Lagi burung merpati. Burung merpati pun membantu. Ada burung merpati bertelur. Itu yang menyebabkan otak pikirannya orang yang mencari itu tidak menyangka bahwa di dalam itu ada orang. Itu diantaranya. Dan setelah itu baginda Rasul berangkat menuju ke Yasrib, ke Madinah. Nah, sampai di Saniyatil Wada, pintu gerbang Madinah itu namanya Saniyatil Wada. Maka orang-orang sahabat Ansor di Madinah itu fatayat, yakni pemuda-pemudi menyambut Nabi di Madinah dengan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Tola al-badru alaina, telah muncul bulan purnama. Tola al-badru alaina, atas kami.
min saniyatil wada, daripada pintu saniyatil wada. Wajib bersyukur alaina, wajib bagi kami bersyukur. Mada'a lillahi. Itu memang originnya begitu, tapi lagu-lagunya itu berbeda. Maka itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat sampai di Madinah itu jatuh hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun 622. Itu sebetulnya tahun pertama hijrah. Kok seperti lahirnya? Ya sama. Apakah kebetulan ataupun memang sengaja Allah? Memang Rasulullah SAW itu sampai di Madinah yaitu Isnin 12 Rabiul Awal tahun pertama, yaitu tahun Masehinya 622. Itulah diantaranya. Saudara-saudara sekalian, peristiwa yang sangat penting sekali dalam Islam adalah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah untuk menyelamatkan Islam dari gangguan kaum musyrikin Quraisy yang menghalang perkembangan Islam ketika itu. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Nah, betul, Isnin 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah bersamaan dengan 622 Masehi. Nah, hari pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Al-Isbah. Al-Isbah itu di mana? Al-Isbah itu kawasan Kuba. Lebih kurang daripada kota Madinah 3 km. Nah, itu di kawasan Kuba yang airnya bagus, air tawar dan buah-buahan anggur, kemudian limau nipis semua ada di sana. Dan menginap di keluarga Bani Amir bin Auf. Ingat ya, sebetulnya ramai orang yang merebut Rasulullah. Ya Rasulullah, ini rumah kami ya Rasulullah. Rasulullah itu dengan cukup bijaksana, nanti dulu di mana untaku ini berhenti, disitulah aku akan turun dan menginap di situ. Jadi tak bersalahkan Rasulullah, salahkan apa? Unta. Nah, maka orang itu setelah perhatikan unta Rasulullah berhenti di depan rumah Bani Amir bin Auf. Setujulah di sana. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat membina sebuah masjid. Sampai sekarang dinamakan Masjid Quba, sempena dengan kawasan itu, Masjid Quba. Maka masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah adalah Masjid Quba. Maka itulah masjid yang berdasarkan taqwa, diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah. Maka itulah masjid yang berdasarkan takwa adalah Masjid Quba. Nah, dan saudara-saudara kalian berkunjung ke Masjid Quba itu dan mendirikan sholat di dalamnya memperoleh pahala seperti mengerjakan umroh. Ibu, bapak sekalian, di Madinah itu ada umroh, ada, tapi tak perlu pakai ihram.
tak perlu jatuh niat ihram, tak usah menjatuhkan niat umroh. Pahala datang ke Masjid Kuba dan mendirikan sholat di dalamnya, pahalanya seperti mengerjakan umroh. Ini berdasarkan hadis ya dari Sahal bin Hanif bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba dan menunaikan sholat di dalamnya, maka dia mendapat pahala seperti pahala umroh. Hebat sekali mati. Menurut hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW itu pergi ke Kuba ini setiap hari Sabtu. Kadang-kadang Nabi Rasul itu naik kendaraan, kadang-kadang masyan, yakni berjalan kaki. Walaupun Masjid Nabawi telah dibuat, tapi tetap tidak merupakan Masjid Kuba yang dibina pertama kali. Setiap hari Sabtu. Tapi jamaah tak semestinya datang ke sana hari Sabtu. Maka jemaah tergantung kepada travelnya. Kalau misalnya Anda ikut di sana hanya 3 hari ke mungkin 4 hari, maka Anda yang telah diarahkan untuk pergi ke Masjid Quba tak kira hari, boleh sama juga, tak semestinya hari Sabtu, boleh hari bebas, di mana jemaah yang penting mengambil wudhu dari hotel, mengambil wudhu daripada rumah tempat tinggalnya ambil ke sana. Nah, maka kalau boleh jangan mengambil wudhu di Kuba, mengambil wudhu di rumahnya dan berangkat menuju ke Kuba mendirikan sholat. Kalau misalnya time duha, sembahyang duha, berapa rakaat? Bisa 8. Umpama kita tak bisa 8, bisa 6 rakaat. 6 rakaat tak boleh, 4 rakaat, paling tidak 2 rakaat sembahyang duha di dalam Masjid Kuba. Itu pahalanya seperti mengerjakan umroh. Masya Allah, ada di dalam Kuba itu ada tulisannya yang saya baca tadi itu. Dan jemaah saya ingatkan dulu kita memang sejak tahun 83 pergi haji yang betul-betul tempat sentralnya Kuba itu dekat sebelah kanan. Kalau kita masuk sebelah kanan itu di luar ya. Di luar musola itu tempat yang sebetulnya. Sebab itu tiap-tiap ada di Ubaswai sampai sekarang sudah bisa. Dulu tak seperti itu. Dulu kecil sederhana mungkin. Ketika itu kita masih pergi tahun 83, tahu di mana tempatnya sentral yang betul-betul di sana. Para jemaah tak usah terburu-buru mengerjakan sholat di sana dengan tenang dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak cucu kita sampai ke mana? Sampai ke Masjid Quba. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berada di Quba itu meneruskan perjalanannya yaitu ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam barulah dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang menyinari, kota yang bercahaya. Rasulullah buat masjid lagi yang kedua yaitu dinamakan Masjid Nabawi. Itu hanya lebih kurang 8 bulan saja, dibuat dengan sederhana dan dibuat di atas tapak 2 anak yatim, Sahal dan Suhail. Nah itu di antara. Tapi Rasulullah itu membeli dengan harga yang sepatutnya kepada yang menjaga anak yatim itu.
Tuh. Nah, itulah diantaranya saudara-saudara sekalian, baginda Rasul terus berada di Madinah memperjuangkan Islam bermula daripada Madinah, kubah Islam berada di Madinah. Maka saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengistiharkan bahwa Madinah itu tanah haram yang kedua, sedangkan Mekah tanah haram yang pertama. Diistiharkan oleh Allah melalui lisan siapa? Melalui lisan Sayyidina Ibrahim alaihissalam di Mekah. Sedangkan di Madinah Allah Ta'ala mengistiharkan tanah haram melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah haram makna tanah yang wajib dihormati, tidak boleh menebang pokok-pokok, tidak boleh memeti, tak boleh memburu binatang, serta tidak boleh memperanjatkan burung yang sedang makan. Maka kalau di Mekah dilarang juga semuanya seperti mana di Madinah. Dan kalau ada barang keciciran, barang orang tertinggal pun tidak boleh ambil. Ya. Melainkan kalau sekiranya barang itu milik kawannya, dan tahu ini milik si fulan boleh ambil. Tetapi kalau tidak tahu siapa pemiliknya, tidak boleh diambil karena itu tanah haram. Mudah-mudahan ini semuanya para jemaah sudah cukup tahu. Maka jemaah yang belum pergi haji ataupun belum pergi umrah, semoga kita mohon kepada Allah semua dapat pergi haji dan umrah. Dan insya Allah kalau Anda mau cepat pergi haji ataupun pergi umrah, ketika kita menunaikan sholat membaca Assalamualaikum warahmatullahi, bayangkan membaca Rabbi ballighna nazuru, Assalamualaikum warahmatullahi, Rabbi ballighna nazuru. Bayangkan Mekah Madinah. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan Rabbi ballighna nazuru. Assalamualaikum warahmatullahi, Rabbi ballighna nazuru. Tapi tak usah kuat. Yang penting ketika salam pertama dan kedua itu, ya Allah sampaikanlah kami ke Mekah Madinah. Insya Allah dalam tempo singkat Allah Ta'ala akan tunaikan pergi ke Mekah Madinah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena saya dulu memang jauh sekali untuk pergi haji. Tetapi dengan mengamalkan itu, Alhamdulillah pergi haji sejak tahun 83 sampai tahun 2015. Kira berapa tahun? Tidak pernah miss. Sebab saya pada saat mengerjakan haji wada tidak balik ke hotel, saya duduk di dalam al-haram memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami pergi haji setiap tahun, marratin ba'da marratin. Setiap tahun kita dimohon kepada Allah semoga dapat pergi haji. Allah Ta'ala tunaikan saya pergi haji, tidak pernah miss. Ya padahal walaupun itu ustaz sekalipun ada saja halangan, entah sakit gigi ke, entah operasi mata ke, ada saja. Tetapi kalau Allah Ta'ala izinkan, memang setiap tahun saya pergi haji. Dan itu di antara mudah-mudahan para pelajar, semoga Allah ditunaikan dapat pergi haji dan umrah. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.